Halo, selamat siang. Perkenalkan, pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan diskusi kami dengan judul Perilaku Konsumen dan E-commerce yang disusun oleh Sovanus Giawa, Eka Kristina Manik, Anton Julius Tavanao, Krismawati Lase, Suryaningsi Waruwu, dan saya sendiri Roida, dosen Dr. Antonius Yanto Gebang, SEMM, mata kuliah Perilaku Konsumen, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Kita masuk dalam materinya, yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen melakukan transaksi secara online. Yang pertama yaitu stimuli pemasaran, kedua lingkungan sosial budaya, ketiga psikologi konsumen. Ada sebagian konsumen online takut melakukan transaksi secara online karena berbagai pertimbangan. Yang pertama kejahatan komputer yang tinggi, kedua perlindungan terhadap konsumen yang melakukan secara online, ketiga penipuan yang dilakukan secara online. Perilaku konsumen online, istilah konsumen sering diartikan dengan dua jenis konsumen, yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu merupakan dapat digunakan untuk diri sendiri, anggota keluarga, atau diberikan kepada orang lain sebagai hadiah. Sedangkan konsumen organisasi meliputi organisasi organisasi bisnis, yayasan, lembaga sosial, kantor pemerintah, dan lembaga lainnya yang membeli produk, peralatan, dan jasa untuk menjalankan organisasinya. Model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen dapat diartikan sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang sederhana untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen. Ada beberapa fungsi model perilaku konsumen, yaitu deskripsi, prediksi, penjelasan, pengendalian. Model perilaku konsumen dan hot dan set tentang perilaku membeli berisi 4 elemen, yaitu bahan atau input, proses atau intent, hasil atau output, pengaruh, oksigen. Model perilaku konsumen dari Kotler. Perilaku konsumen dari Kotler yaitu menunjukkan bahwa stimulasi pemasaran terdiri dari beberapa, yaitu produk, harga, tempat, promosi. Stimulasi ini juga kekuatan dan peristiwa yang berpengaruh signifikan yang berada di lingkungan konsumen, yaitu ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Ada beberapa variabel proses pengamatan dan belajar dalam model Howard dan Sid, yaitu perhatian, stimulus, ambiguity, perceptual bias, overshot. Sedangkan variabel proses belajar adalah motive, choice, kriteria, brain comprehension, attitude, intention, confidence. Ada beberapa langkah-langkah untuk di dalam model EKB adalah pengenalan kebutuhan. Pengenalan kebutuhan yaitu informasi yang disimpan dalam ingatan, perbedaan individu dan pengaruh lingkungan. Pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian dan hasil. Keputusan membeli secara online. Dengan kata lain, untuk membuat keputusan harus terdapat alternatif pilihan. Maka jika konsumen tidak memiliki alternatif untuk memilih, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pengambilan keputusan. Ada 3 terdapat tingkat pengembalian keputusan oleh konsumen dari usaha yang paling tinggi ke usaha yang paling rendah, yaitu pengembalian keputusan diperluas, pengambilan keputusan terbatas, perilaku respon rutinitas. Kesimpulan, keputusan membeli oleh konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa. Stimuli pemasaran, lingkungan sosial budaya masyarakat, psikologi konsumen. Langkah-langkah yang dilakukan konsumen dalam satu keputusan membeli sebagai berikut. Pengenalan kebutuhan oleh konsumen, pencarian informasi tentang produk yang diinginkan, evaluasi berbagai produk yang dipilih agar mendapatkan produk yang paling sesuai kebutuhan. Demikian presentasi kami. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.